Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan yang pertama untuk bab 10. Topik kita kali ini mengenai atom dan radioaktivitas. Perkembangan teori atom itu terjadi dalam jangka waktu yang lumayan lama, sehingga dikenal beberapa model atom yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan. Ada beberapa model atom yang harus kamu pelajari dengan cara membaca di buku paket. Di antaranya, model atom yang harus kamu ketahui adalah model atom Dalton, model atom Thomson, model atom Rutherford, model atom Bohr, dan model atom mekanika kuantum. Silakan kamu baca buku paket kita di halaman 195 sampai 197 untuk mengetahui pendapat dari para ilmuwan ini mengenai model atom. Partikel penyusun inti atom. Atom terdiri dari inti atom atau nukleus yang dikelilingi oleh elektron. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas partikel penyusun inti atom, di mana inti atom atau nukleus itu terdiri dari proton atau muatan positif dan juga neutron yang bermuatan netral. Suatu atom itu dapat dilambangkan dengan X, A, Z, di mana X merupakan jenis unsur atom, A merupakan nomor massa atau jumlah proton ditambah jumlah neutron, Z merupakan jumlah proton atau jumlah elektron, dan N merupakan jumlah neutron, A dikurang Z. Defek massa itu dapat didefinisikan sebagai selisih antara massa nukleon dan massa inti. Defek massa dapat dinyatakan dengan persamaan delta M sama dengan buka kurung Z dikali massa proton ditambah A kurang Z dikali massa neutron tutup kurung dikurangi massa inti, di mana delta M merupakan defek massa, MP merupakan massa proton, Mn merupakan massa neutron, Z merupakan jumlah proton dalam inti atom, A kurang Z merupakan jumlah neutron pada inti atom. Untuk massa proton dan massa neutron, biasanya dalam soal-soal nanti itu sudah diketahui nilainya dalam satuan SMA. Energi ikat inti. Energi pengikat inti adalah energi terkecil yang dibutuhkan untuk memecahkan sebuah atom menjadi bagian-bagian penyusunnya, yaitu seperti proton dan neutron. Keduanya terdapat di dalam inti atom atau nukleon. Besarnya energi ikat inti dalam satuan SI dapat dinyatakan dengan persamaan E ikat sama dengan delta M atau defek massa dikali C kuadrat, di mana C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Energi ikat inti juga bisa dicari dalam satuan mega elektron volt, di mana energi ikat inti dapat dinyatakan sebagai delta M dikali buka kurung 931 mega elektron volt per SMA, tutup kurung. Energi ikat per nukleon itu dapat dinyatakan sebagai energi ikat sama dengan E per A. Di mana dalam mengerjakan soal-soal, mungkin kita membutuhkan konversi satuan, di mana 1 SMA sama dengan 931 mega elektron volt, dan 1 elektron volt sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 Joule. Contoh soal, tentukanlah energi ikat inti dan energi ikat per nukleon inti litium jika massa inti litium sebesar 7,01822 SMA. Pada soal ini diketahui massa inti sebesar 7,01822 SMA. Yang ditanya adalah besarnya energi ikat. Kita jawab. Energi ikat inti litium itu dapat kita cari dengan menggunakan persamaan energi ikat inti sama dengan delta M buka kurung dikali 931 mega elektron volt per SMA tutup kurung. Kita cari defek massanya dengan cara menggunakan rumus persamaan defek massa yang sudah kita bahas di depan. Untuk menjawab soal ini, kita bisa gunakan persamaan energi ikat inti, di mana delta M dikali 931 mega elektron volt per SMA itu adalah energi ikat inti. Kita lakukan perhitungan, di mana delta M-nya adalah defek massa, yang bisa kita cari menggunakan rumus defek massa, lalu kita kalikan dengan 931 mega elektron volt. Akan kita temukan nilai energi ikat inti sebesar 37,105005 mega elektron volt. Kemudian energi ikat per nukleon dapat kita hitung menggunakan persamaan E per A. Energi ikat inti yang sudah kita dapat di atas, kita bagi saja dengan nilai A dari litium.
yaitu sebesar 7. Maka kita akan dapatkan nilainya sebesar 5,300715 mega elektron volt. Contoh soal. Perhatikan soal berikut. Pada sebuah inti atom karbon, diketahui massa inti atom sebesar 12,00 SMA dan massa proton sebesar 1,0078 SMA dan massa neutron sebesar 1,0087 SMA. Tentukan besarnya defek massa pada penyusunan inti atom karbon tersebut. Nah, diketahui pada soal ini massa inti atom karbon sebesar 12,00 SMA, sedangkan jumlah protonnya sebesar 6 dan jumlah neutronnya sebesar 6 juga. Nah, yang ditanya adalah berapakah besar defek massa? Kita bisa mengerjakan soal ini dengan menggunakan persamaan defek massa. Jadi kita jawab saja. Defek massa itu rumusnya adalah Z kali massa proton ditambah A kurang Z dikali massa neutron dikurangi dengan massa inti. Kita masukkan seluruh data yang ada pada soal ke dalam persamaan tersebut. Kemudian kita lakukan perhitungan, maka nanti kita akan dapatkan nilai defek massa sebesar 0,099 SMA. Jadi jawaban pada soal ini adalah yang A. Contoh soal, massa inti atom Ca adalah 40,078 SMA. Jika massa proton diketahui sebesar 1,0078 SMA dan massa neutron sebesar 1,0087 SMA. Tentukan besar defek massa pada pembentukan inti Ca. Diketahui pada soal ini, besarnya Z sebesar 20, A sebesar 40, dan A kurang Z sebesar 20. Lalu massa inti atom Ca dan juga massa proton beserta massa neutron diketahui. Yang ditanya adalah defek massa. Dengan menggunakan rumus defek massa, yaitu Z kali massa proton ditambah N kali massa neutron dikurang massa inti, kita bisa menghitung besarnya defek massa pada soal ini. Kita masukkan saja data yang diketahui pada persamaan tersebut. Nantinya kita akan dapatkan besarnya defek massa sebesar 0,252 SMA. Jadi pada soal ini jawabannya adalah yang B. Contoh soal. Massa atom O168 adalah 15,995 SMA. Sedangkan massa hidrogen sebesar 1,0078 SMA dan neutron sebesar 1,0087 SMA. Pertanyaannya adalah tentukan massa total partikel pembentuk, kemudian besarnya defek massa, lalu besarnya energi ikat inti oksigen, dan besarnya energi ikat rata-rata per nukleon. Nah, kita buat diketahuinya. Ada beberapa diantaranya massa inti oksigen sebesar 15,995 SMA, lalu ada massa hidrogen atau massa proton sebesar 1,0078 SMA, massa neutron sebesar 1,0087 SMA, Z sebesar 8, A sebesar 16, dan A kurang Z sebesar 8. Kita jawab yang A, kita gunakan persamaan massa total nukleon adalah massa proton ditambah massa neutron. Dapatlah kita peroleh massa total nukleon sebesar 16,132 SMA. Lalu kita cari defek massanya menggunakan persamaan ini. Terlihat di situ setelah kita lakukan perhitungan maka kita dapatkan nilainya sebesar 0,137 SMA. Lalu yang C, kita hitung besarnya energi ikat inti dengan mengalihkan defek massa dengan 931 MeV per SMA. Dapatlah energi ikat intinya sebesar 127,62 MeV. Lalu untuk pertanyaan D kita jawab energi ikat inti rata-rata per nukleon adalah E per A. Kita akan peroleh dengan data yang sudah ada, kita lakukan perhitungan, maka energi ikat rata-rata per nukleonnya sebesar 7,97625 MeV per nukleon. Contoh soal, massa inti nitrogen sebesar 14 SMA, massa proton sebesar 1,0078 SMA, dan massa neutron sebesar 1,086 SMA. Di mana 1 SMA setara dengan 931 MeV. Maka besarnya energi ikat inti adalah, pada pertanyaan ini diketahui data di mana massa inti nitrogen 14,7, kita akan dapatkan Z-nya sebesar 7 dan A-nya sebesar 14. Data yang diketahui sudah terlihat jelas pada slide.
Yang ditanyakan pada soal ini adalah energi ikat inti. Nah, kita jawab saja, kita gunakan persamaan energi ikat inti, di mana energi ikat inti adalah defek massa atau delta M dikali 931 mega elektron volt. Kita ganti delta M-nya menggunakan persamaan defek massa, lalu kita lakukan perhitungan, maka di akhirnya nanti kita akan dapatkan nilai energi ikat intinya sebesar 106,9 mega elektron volt. Contoh soal yang lain dapat kamu lihat di buku paket kita. Silakan dipelajari, yaitu contoh 10.1 halaman 202 dan juga solusi fisika di halaman 202. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Halo semuanya, selamat bertemu kembali pada pertemuan yang kedua di bab 10. Masih mengenai tentang atom dan radioaktivitas. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai radioaktivitas, di mana peristiwa pemancaran partikel-partikel radioaktif secara spontan itu disebut radioaktivitas. Dari gambar ini dapat terlihat radioaktivitas itu terjadi ketika ada partikel alfa atau beta atau gamma yang terpancar dari suatu peristiwa radioaktivitas. Terlihat pada tabel, daya ionisasi paling kuat adalah partikel alfa dan paling lemah adalah gamma. Untuk daya tembus, partikel alfa yang paling lemah dan yang paling kuat adalah partikel gamma. Bahan yang dapat ditembus oleh partikel alfa adalah selembar kertas. Untuk partikel beta adalah kayu dan aluminium. Untuk sinar gamma atau partikel gamma itu bahan yang ditembus adalah timbal. Keadaan dalam medan magnet dan medan listrik untuk partikel alfa akan dibelokkan. Partikel beta juga dibelokkan dengan kuat. Sementara partikel gamma itu tidak dibelokkan. Itulah perbedaan dari ketiga partikel yang terpancar secara spontan tersebut saat terjadi peristiwa radioaktivitas. Peluruhan adalah pecahnya inti radioaktif secara spontan yang memancarkan sinar radioaktif. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih menekankan membahas mengenai waktu paro. Waktu paro adalah waktu yang diperlukan oleh zat radioaktif untuk berkurang menjadi setengah dari jumlah semula. Di mana persamaannya adalah N sama dengan buka kurung setengah tutup kurung pangkat T per T setengah dikali N0. Di mana N adalah jumlah zat yang tersisa, N0 adalah jumlah zat mula-mula, T adalah waktu peluruhan, T setengah adalah waktu paro. Dan ada satu rumus lagi, yaitu T paro atau T setengah sama dengan 0,693 dibagi lambda. Di mana lambda merupakan konstanta peluruhan. Contoh soal. Suatu unsur radioaktif mempunyai massa 10 gram dan waktu paro sebesar 30 menit. Banyaknya zat radioaktif yang meluruh sesudah 2 jam adalah diketahui pada soal ini lamanya peluruhan selama 2 jam atau sebesar 120 menit. Waktu paronya sebesar 30 menit. Jumlah partikel semula atau N0 sebesar 10 gram. Nah, yang ditanya adalah banyaknya zat radioaktif yang meluruh. Untuk menjawab soal ini, kita cari dulu besarnya N sisa dengan menggunakan persamaan N sama dengan N0 dikali buka kurung setengah tutup kurung pangkat T per T paro. Kita akan dapatkan nilai partikel yang sisa sebesar 5 per 8 gram. Lalu, untuk mencari banyaknya zat radioaktif yang meluruh, kita kurangi saja jumlah partikel semula dikurangi dengan jumlah partikel yang tersisa. Maka kita akan dapatkan jumlah partikel yang meluruh sebesar 9,375 gram. Jadi pada soal ini jawabannya adalah yang E. Contoh soal. Perhatikan grafik peluruhan unsur radioaktif di atas. Maka jumlah partikel yang belum meluruh setelah 12 jam adalah. Diketahui dari grafik tersebut, waktu paronya sebesar 4 jam. Kemudian banyaknya partikel semula N0 sebesar 800. Lalu, lamanya peluruhan yang diminta sebesar 12 jam. Maka, dari sini kita bisa cari yang ditanyakan yaitu jumlah partikel yang belum meluruh atau N. Kita gunakan saja persamaan waktu paro yaitu N sama dengan N0 dikali buka kurung setengah tutup kurung pangkat T per T. Kita lakukan perhitungan,
maka nantinya kita akan dapatkan nilai N sebesar 100 partikel. Jadi soal ini jawabannya adalah yang B. Contoh soal. Grafik di samping merupakan grafik peluruhan sampel radioaktif. Jika N sebesar setengah N0 sebesar 10⁻20 inti, tentukan waktu paruh unsur radioaktif tersebut dan hitung besarnya konstanta peluruhan. Diketahui pada soal ini, N sebesar seperempat N0. Untuk T sama dengan 6 skon. Kita gunakan rumus waktu paruh, lalu kita masukkan data ke rumus waktu paruh tersebut, maka kita dapatkan nilai waktu paruhnya sebesar 3 skon. Lalu untuk mencari konstanta peluruhannya, kita gunakan persamaan lambda sama dengan 0,693 per T. Maka kita akan dapatkan nilai dari konstanta peluruhan sebesar 0,231 peluruhan per sekon. Energi dan reaksi inti. Kali ini kita akan membahas bagaimana caranya menghitung besarnya energi yang terjadi saat terjadinya reaksi inti. Nah, pada persamaan reaksi inti, itu bisa dituliskan secara matematis. Unsur A ditambah unsur X, itu akan menghasilkan unsur Y ditambah unsur B, ditambah dengan Q, di mana A tambah X itu disebut sebagai reaktan, Y tambah B disebut produk atau hasil reaksi, dan Q disebut energi reaksi. Pada persamaan reaksi inti ini berlaku hukum kekekalan energi, yang menyatakan bahwa energi sebelum reaksi harus sama dengan energi sesudah reaksi. Energi sebelum reaksi harus sama dengan energi sesudah reaksi. Itu bisa kita lihat bentuknya menjadi seperti ini. Ini adalah bentuk rumus lain ketika diketahui pada suatu reaksi reaktan dan juga massa dari produk. Kita gunakan saja persamaan yang seperti terlihat pada slide ini. Ingat saja nantinya, jika Q lebih besar dari 0, terdapat energi yang dibebaskan. Itu disebut reaksinya eksotermik. Sementara jika Q lebih kecil dari 0, terdapat energi yang diserap, reaksi tersebut disebut endotermik. Berbagai jenis partikel yang menyertai peluruhan bisa kita lihat pada tabel ini. Nah, biasanya nanti dalam pengerjaan soal-soal, kita perlu mengingat beberapa partikel ini, karena partikel ini sering dipakai dalam pengerjaan soal-soal. Contoh soal. Hitunglah energi dalam satuan mega elektron volt yang dibebaskan oleh penggabungan 2 proton dan 2 neutron untuk membentuk sebuah inti helium. Pada soal itu, persamaan reaksi penggabungan intinya adalah seperti terlihat pada slide. Energi sebelum reaksi itu bisa kita hitung. Kita akan dapatkan nilainya sebesar 3754,704 mega elektron volt. Lalu energi setelah reaksi kita dapatkan sebesar 3725,862 mega elektron volt. Lalu energi reaksinya adalah selisihnya, yaitu energi sebelum reaksi kurangi energi sesudah reaksi. Kita akan dapatkan nilainya sebesar 28,842 mega elektron volt. Maka besarnya energi yang dibebaskan sebesar 28,842 mega elektron volt. Contoh soal. Pada soal pilihan ganda ini terlihat data deuteron sebesar 2,009 SMA, triton sebesar 3,016 SMA, lalu helium sebesar 4,003 SMA. Neutron sebesar 1,009 SMA dan 1 SMA sebesar 931 mega elektron volt. Terdapat reaksi seperti terlihat pada slide. Yang ditanya pada soal ini adalah besarnya energi yang dihasilkan. Nah, pada soal ini kita bisa langsung saja menghitung besarnya energi yang dibebaskan. Kita jawab saja, kita gunakan data yang diketahui untuk menghitung besarnya energi yang dibebaskan. Nah, terlihat di situ dari hasil perhitungan diperoleh energi yang dibebaskan sebesar 12,103 mega elektron volt. Soal ini kita kerjakan dengan menggunakan persamaan yang tadi sudah kita bahas di awal. Contoh soal yang lain itu bisa kamu lihat di buku paket kita. Silakan dipelajari. Contoh soal 10.2 halaman 204, lalu contoh 10.3 halaman 212. Begitu juga solusi fisika halaman 214.
Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Halo semuanya, selamat datang pada pertemuan yang pertama di bab 11. Topik kita kali ini mengenai sumber daya energi. Yang pertama kita bahas adalah mengenai sumber energi, di mana sumber energi didefinisikan sebagai segala sesuatu di sekitar yang mampu menghasilkan suatu energi, baik yang kecil maupun yang besar. Sumber energi ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah sumber energi terbarukan, di mana sumber energi terbarukan ini adalah sumber energi yang ramah lingkungan dan tidak mencemari lingkungan dan tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim dan pemanasan global. Jenis yang kedua disebut sumber energi tidak terbarukan, yaitu sumber energi yang diperoleh dari sumber daya alam yang waktu pembentukannya bisa mencapai jutaan tahun. Kita akan mulai membahas dari sumber energi terbarukan. Ada beberapa macam energi terbarukan yang perlu kamu ketahui. Nah, yang pertama adalah energi surya atau tenaga surya. Energi ini berasal dari tenaga matahari yang bisa dikonversi menjadi energi listrik dengan bantuan sel surya. Energi angin atau tenaga angin juga merupakan sumber energi terbarukan. Energi angin ini juga bisa dikonversi menjadi energi listrik sehingga bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sumber energi terbarukan yang lain yaitu ada energi air. Nah, biasanya untuk mengkonversi energi air ini menjadi energi listrik, kita menggunakan bendungan atau waduk, di mana air kita bendung, kemudian kita pasang dinamo di bendungan tersebut. Nah, dari dinamo inilah nanti bisa muncul energi listrik. Berikutnya adalah energi biomasa. Nah, energi biomasa ini berasal dari materi biologis yang hidup dan mati. Nah, ini juga bisa kita konversi menjadi energi listrik. Sumber energi terbarukan yang lain yaitu ada energi ombak atau tenaga ombak. Ternyata ombak bisa juga dikonversi menjadi energi listrik. Nah, energi yang lain adalah energi geotermal atau tenaga panas bumi. Nah, energi ini juga bisa dikonversi menjadi energi listrik. Sumber energi terbarukan yang lainnya adalah energi pasang surut air laut. Listrik tenaga pasang surut adalah energi terbarukan, hasil dari mengkonversi energi pasang surut menjadi energi listrik. Nah, energi terbarukan yang lainnya adalah energi nuklir. Ya. Nah, energi nuklir ini didapat dengan melalui dua cara, yaitu melalui pembelahan inti atau reaksi fisik maupun penggabungan beberapa inti, yaitu disebut juga reaksi fusi. Sumber energi tidak terbarukan itu memiliki beberapa contoh, diantaranya minyak bumi, gas alam, maupun batu bara. Jadi energi ini begitu dipakai atau kita gunakan, nanti tidak bisa diperbaharui lagi. Berikutnya kita bahas pembangkit tenaga listrik. Pembangkit tenaga listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tenaga listrik dengan cara mengubah energi menjadi energi listrik. Biasanya yang paling berperan dalam pembangkit tenaga listrik adalah sebuah dinamo. Berikutnya kita bahas jenis-jenis pembangkit listrik yang dapat menghasilkan energi listrik untuk memenuhi kebutuhan akan energi kita. Di antaranya ada yang dinamakan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, ada yang dinamakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, ada yang dinamakan sebagai pembangkit listrik tenaga angin atau PLT angin, ada yang dinamakan pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTPB. Ada juga pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Ada juga pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Dan ada juga pembangkit listrik tenaga ombak atau PLTO. Itu adalah beberapa contoh pembangkit listrik yang bisa mengkonversi suatu energi menjadi energi listrik. Berikutnya kita bahas mengenai sumber-sumber energi alternatif. Nah, energi alternatif adalah energi yang digunakan untuk menggantikan energi dari minyak bumi. Nah, selama ini kan kita banyakkan menggunakan minyak bumi. Nah, ternyata di alam ini ada banyak sekali energi alternatif yang bisa kita gunakan sebagai pengganti minyak bumi. Nah, diantaranya energi yang berasal dari matahari, berasal dari panas bumi, biomasa, energi pasang surut, angin, hidrogen, gas alam, metanol, biodiesel,
Nah, biodiesel ini sekarang banyak dipakai nih di Indonesia, di negara kita. Nah, berasal dari kelapa sawit. Nah, kemudian ada yang berasal dari gelombang laut, berasal dari air atau hydropower, pembangkit listrik tenaga air itu adalah hydropower. Kemudian ada biofuel dan juga ada etanol. Nah, ini adalah contoh beberapa sumber energi alternatif yang bisa digunakan untuk menggantikan energi yang berasal dari minyak bumi. Berikutnya, dampak penggunaan sumber daya energi terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang pertama, energi ombak atau tenaga ombak dan energi pasang surut itu memiliki dampak yang menguntungkan, yaitu menciptakan habitat bawah laut yang terlindung, kemudian bisa mencegah deburan ombak langsung ke area pantai. Pada energi air, bendungan tenaga air dapat mengganggu aliran alami sungai yang dapat memiliki banyak dampak negatif pada ekosistem. Jika bendungan yang dibangun benar-benar besar, hal ini dapat menyebabkan erosi, tanah longsor, dan kerusakan geologi yang serius. Pada energi panas bumi, pembangkit listrik tenaga panas bumi itu hampir tidak menimbulkan polusi atau emisi gas kaca. Pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi ini menghasilkan listrik lebih banyak daripada pembangkit listrik berbahan bakar fosil. Untuk energi nuklir, dampak positif yang bisa ditimbulkan adalah sangat sedikit menyebabkan kerusakan lingkungan. Dampak negatifnya membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa. Untuk energi angin ini bersifat ramah lingkungan. Dan saat ini energi angin ini sedang dikembangkan terus. Di negara kita, ini energi angin juga sedang dikembangkan. Berikutnya mengenai energi surya. Energi surya tidak mengakibatkan polusi udara dan polusi air, dan tidak juga menghasilkan gas rumah kaca. Nah, energi surya dapat merusak ekosistem burung jika tidak dikelola dengan baik. Untuk bahan bakar fosil, ini memiliki beberapa dampak, yaitu dampak terhadap udara dan iklim, menimbulkan pemanasan global atau efek rumah kaca. Kemudian dampak terhadap perairan, itu contohnya tumpahnya minyak bumi di lautan. Itu bisa menyebabkan pencemaran air. Nah, yang berikutnya dampak terhadap tanah. Ini contohnya adalah batu bara yang ditambang. Setelah habis ditambang, daerah yang bekas tambang batu bara itu menjadi rusak sehingga tidak bisa difungsikan kembali atau digunakan kembali daerahnya. Materi mengenai sumber daya energi listrik ini bisa kamu baca pada buku paket kita di halaman 223 sampai 238. Silakan dibaca ulang supaya kamu bisa menjadi lebih paham lagi, ya. Nah, untuk pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Sekian, terima kasih.